Mohon maaf ya, bukannya kita sombong. Saya petani gembel begini, mobil saya Fortuner. Manusia memang selalu tak luput dari kesalahan. Seiring berjalannya waktu, berbagai hal di dalam hidup membuat manusia berkembang menjadi pribadi lebih baik. Seperti kisah yang satu ini, mantan preman menjadi petani sukses. Siapakah beliau? Mari kita simak kisah suksesnya. Bapak Bagas Suratman, warga Tangerang, Banten, tak menyangka dirinya bisa menjadi petani yang sukses. Sebelumnya, Pak Bagas memiliki kehidupan yang pahit. Ia pernah bekerja sebagai porter di bandara, kondektur, hingga menjadi preman. Bahkan, ia mengaku dulu sering mabuk-mabukan dan gemar berjudi. Pak Bagas juga bekerja di sejumlah bidang, tetapi akhirnya selalu dipecat. Dulu pernah jadi orang kebener, jadi orang nggak jelas, hura-hura apalah. Pokoknya kalau malam itu udah begadang, minum apa, bahkan sampai judi. Titik balik perubahan hidup Pak Suratman terjadi melalui perenungan. Pria 3 orang anak itu kerap memperhatikan anak-anaknya beranjak dewasa dan tentu saja membutuhkan biaya untuk pendidikan. Pria yang kini berusia 38 tahun itu kemudian berpikir bagaimana bisa mendapatkan mata pencaharian yang layak. Ia ingin pula membahagiakan keluarga dan orang tuanya. Akhirnya, ia memutuskan untuk bertani. Ide itu muncul setelah ia sering melihat seorang petani begitu ulet dan telaten menyiram sayuran. Pak Bagas kemudian belajar bertani sayur secara otodidak, yakni melihat bagaimana orang bertani sayur. Ia mengaku memang berasal dari keluarga petani, namun dulu ia enggan meneruskan pekerjaan orang tuanya dengan alasan gengsi. Setelah belajar cukup lama, Pak Bagas kemudian mencoba bertani. Ia menyewa lahan tanah tidur seluas 3.000 meter persegi untuk ditanami sayuran dan buah-buahan. Tanah tersebut tepat berada di pinggir Bandara Soekarno-Hatta. Bang, saya belajarnya itu otodidak, Mbak. Kita yang lihat orang kok kehidupannya dia tani begini-begini, kita coba, kita ngelihat gitu. Ternyata oh ya seperti ini ya, kita belajar sendiri gitu. Ayo. Pertama tuh kita beli lahan 3.000 meter itu sistem kontrak. Kita kembangin terus sayuran daun, sayur apa gitu yang kita kebutuhan pasar ini apa gitu yang harus kita produksi untuk menyuplai pasar. Hari berlalu, usaha tani Pak Bagas berjalan lancar. Bahkan, ia sudah mampu menyewa lahan seluas 26 hektar untuk ditanami sayuran dan buah-buahan seperti melon. Ia memasok hasil usaha taninya ke pasar-pasar tradisional dan supermarket di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Pada tahun 2007, Pak Bagas mengalami musibah. Kebun sayur yang dikelolanya diterjang banjir. Semua tanaman sayur dan buah-buahan terendam. Namun, musibah itu tidak membuat Pak Bagas menyerah. Ia tetap bangkit untuk menjalankan usaha taninya yang sudah dirintis cukup lama itu. Kini, dari transaksi sayuran dan buah-buahan, Pak Bagas meraup omset kotor hingga 15 juta per hari. Pendapatan itu belum dipotong untuk membayar gaji pekerja dan biaya lain. Pak Bagas mengatakan bahwa menjalankan usaha tani sayuran bukan semata-mata untuk pendapatan diri sendiri saja. Ia sedari awal sudah berniat untuk membuka lapangan pekerjaan bagi pemuda pengangguran yang pernah dijalaninya dahulu. Ia pun merekrut orang-orang pengangguran, pemabuk, mantan preman, dan lain sebagainya, termasuk mantan teman-temannya yang dahulu berkecimpung di dunia yang disebutnya tak benar. Kalau untuk rekrutmen petani itu pada suatu hari, pas kebetulan saya nyopir sendiri, anak muda, gitar-gitaran di lampu merah, ya nggak jelas itulah. Itu dia minta rokok, terus saya tawarin, kamu daripada minta-minta bikin, ayolah kerja, ikut saya. Ya pertamanya ya susah juga, megang pacu juga nggak ngerti, apa nggak ngerti. Tapi kita memang harus sabar. Tadinya pertama ngeri juga, ini bocah tatuan semua. Sampai sekarang alhamdulillah.
anak-anak udah pada ngerti dan pada mahir semua. Rata-rata pekerja di kebun Pak Bagas bertato, tapi ada juga yang dari pesantren dan dari kampung. Untuk merekrut pekerja, Pak Bagas hanya mengajukan satu syarat, yakni jujur dan mau bekerja keras. Hanya itu syarat yang ia berlakukan. Tidak penting dari kalangan mana, siapapun boleh bekerja, yang penting memenuhi syarat. Hingga kini, Pak Bagas sudah mempekerjakan 20 hingga 25 orang. Ia juga menyediakan mes bagi pekerjanya. Mes itu kadang dipakai menginap oleh mereka yang belajar bertani di sana. Hampir setiap hari, Pak Bagas kerap dihubungi banyak orang, dari mulai ingin belajar bertani, mengajak kerjasama, hingga sekedar kagum. Menurutnya, jika ada yang ingin belajar, ia sangat terbuka, siapapun boleh datang. Pak Bagas pun berpesan kepada anak muda untuk semangat berkarya di bidang pertanian. Ia minta generasi muda untuk melirik pertanian, karena merupakan salah satu mata pencaharian utama di Indonesia. Bertani itu sentral hidup banyak orang.